Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat seluruh teman-teman saya dimanapun Anda berada. Semoga kita semua di kesempatan pada hari ini diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dimurahkan rezekinya dari segala arah penjuru, dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Di dalam kesempatan pada hari ini, insya Allah saya akan menjelaskan tentang beberapa trik atau beberapa teori mengenai pengobatan lewat tenaga dalam. Jadi untuk kalian semua yang sedang mendalami atau yang sedang mempelajari tenaga dalam, ataupun yang sudah memiliki tenaga dalam yang sudah aktif, di sini akan saya jelaskan bagaimana caranya untuk mengobati dengan tenaga dalam, dan bagaimana cara mengobati orang kesurupan dengan tenaga dalam, dan bagaimana cara menarik energi dengan tenaga dalam. Yang akan saya bahas yang pertama yaitu untuk pengobatan lewat tenaga dalam. Untuk pengobatan lewat tenaga dalam ini ada beberapa teori. Yang pertama, dengan kita mentransferkan sebuah doa yang dikolaborasikan dengan tenaga dalam kita. Ini berfungsi untuk pengobatan ya pemirsa. Jadi kalau untuk pengobatan ini bisa memakai air, bisa memakai telapak tangan ya. Jadi kalau untuk memakai air, boleh kita sediakan air putih 1 gelas. Lalu kita membacakan ayatan yang menurut kalian dipercayai atau yang menurut kalian ini sangat efektif untuk digunakan. Entah itu kalian mempercayai suratan Al-Fatihah ataupun kalian mau memakai surat ayat kursi, terserah. Yang menurut kalian itu sangat berarti di hati kalian, yang sangat dominan, sering dipakai, kayak gitu loh. Seumpamanya ini berbicara semisalnya kita sudah sediakan air putih 1 gelas, lalu kita memakai ayatan Al-Fatihah ya sebagai sarana untuk pengobatan seumpamanya. Lalu kita sediakan air putih, lalu kita bacakan surat Al-Fatihah ya. Seumpamanya kita bacakan 1 kali dengan menahan nafas ya pemirsa. Nah, kalau sudah kita bacakan Al-Fatihah dengan 1 kali dengan menahan nafas, lalu sehabis itu kita tiupkan air putih tersebut ya. Tiupkan air putih tersebut dengan kita meminta ridho, dengan kita meminta wasilah dari surat Al-Fatihah ini untuk bertujuan apa ya. Ini yang memakai media air putih dengan media surat Al-Fatihah dengan kita menahan nafas ya. Ini pengobatan yang pertama. Nah, untuk pengobatan yang kedua, boleh kita memakai telapak tangan kita ya. Kalau untuk memakai telapak tangan kita tempelkan di badan pasien tersebut. Seumpamanya pasien tersebut terkena penyakit panas, lalu kita tempelkan telapak tangan kita di ubun-ubun kepala, kalau enggak di bagian tengkuk belakang. Lalu kalian membacakan suratan yang menurut kalian dipercayai, entah itu Al-Fatihah, entah itu ayat kursi, entah itu surat Anas, entah itu surat Al-Fatihah, Al-Falaq, yang menurut kalian bisa atau yang menurut kalian itu bisa menarik ya. Pakai surat Al-Fatihah juga bisa, pakai surat Anas, Al-Falaq juga bisa. Semuanya kalian mau memakai surat ayat kursi ya juga bisa. Tetapi tata caranya seperti ini pemirsa. Ketika tangan kita ditempelkan di ubun-ubun, kalau enggak di bagian tengkuk belakang sini, kita tempelkan telapak tangan kita dengan kita membaca ayat kursi 1 kali. Kalau sudah kita niatkan dengan minta wasilah, minta karomah ayat kursi tersebut untuk bertujuan apa. Nah, ingat, ini yang harus diperhatikan. Setelah kita membaca dan setelah kita meminta wasilah,
lalu kita tarik nafas panjang-panjang melalui hidung dan tahan di perut, lalu kita tarik ke bawah dengan menahan nafas. Begitu sampai ke bawah, lalu kita buang. Seperti itu. Jadi anggap saja ini tengkuk ya. Kita tarik ke bawah dengan menahan nafas. Pertama-tama kita tarik nafas melalui hidung, tahan di perut, lalu kita tarik ke bawah. Tarik ke bawah dengan posisi perut kita kencangkan ya. Begitu sampai ke bawah, buang melalui mulut. Itu tata caranya pengobatan lewat tenaga dalam. Begitu juga untuk mentransferkan energi ataupun menarik energi. Begitu juga ya, kita membaca ayatan yang menurut kalian dipercayai. Jadi ini antara doa yang dikolaborasikan dengan tenaga dalam. Seperti itu ya pemirsa. Jadi untuk mengobati orang kesurupan pun sama. Seandainya kita membaca Al-Fatihah 1 kali, An-Nas 1 kali, Al-Falaq 1 kali, Al-Ikhlas 1 kali, Ayat Kursi 1 kali. Setelah itu kita minta wasilah dan karomahnya ayatan-ayatan tersebut untuk bertujuan apa. Seperti itu ya pemirsa. Habis itu kita tiupkan ke telapak tangan. Tiupkan ke telapak tangan seperti ini. Lalu kita tempelkan di tengkuk belakang dengan menahan nafas. Dengan menahan nafas ya. Lalu kita tarik ke bawah dengan perut kita dikencangkan sambil kita menahan nafas ya pemirsa. Tarik ke bawah, itu sampai ke bawah kita buang melalui mulut ya. Seperti itu. Itu tata caranya. Jadi untuk kalian semua yang sudah mempunyai tenaga dalam yang sudah aktif ataupun yang sedang mempelajari tenaga dalam hawa murni, inilah tata caranya untuk pengobatan lewat tenaga dalam. Begitu juga, jadi sugesti kita yang main ya pemirsa. Seumumnya kita menarik suatu energi di alam semesta, entah itu menarik energi apa yang untuk kita masukkan ke dalam tubuh seseorang, itu juga kita mainnya sugesti. Kita membaca ayatan apa ya yang menurut kalian bisa untuk menarik ya. Lalu kita hadapkan telapak tangan kita seperti ini sambil kita membaca ayatan yang menurut kalian bisa untuk menarik. Setelah itu kita minta wasilah dan karomahnya dari ayatan ini bertujuan untuk menarik energi yang ada di alam semesta ini untuk saya masukkan ke dalam tubuhnya siapa. Nah, habis itu kita tarik nafas dalam-dalam, tahan di perut ya. Buang lagi, tarik nafas dalam-dalam, tahan di perut. Nah, cara ini dilakukan sambil tangan kita digoyangkan ke depan seperti ini sampai benar-benar telapak tangan kita merasakan ada gumpalan energi atau ada gumpalan energi yang hangat di telapak tangan ini. Kalau sudah terasa agak hangat, lalu kita remas seperti ini, lalu kita masukkan ke dalam tubuh seseorang tersebut. Itu tata caranya untuk menarik energi yang ada di alam semesta dengan media olah pernafasan atau dengan media tenaga dalam. Begitu juga untuk melawan jin-jin kharin yang merasuki tubuh seseorang. Jadi mungkin kalian pernah menyaksikan video saya yang mungkin mengeluarkan atau sedang adu kekuatan dengan seseorang dengan media tenaga dalam. Itu adalah suatu doa yang saya kolaborasikan dengan tenaga dalam. Jadi ya caranya sama seperti itu. Seumpamanya kita memakai suratan Al-Fatihah, lalu kita membaca Al-Fatihah 1 kali ya. Habis itu kita tarik nafas panjang-panjang kayak gitu. Kita membaca surat Al-Fatihah 1 kali dengan kita niatkan ya, untuk bertujuan apa? Untuk bertujuan untuk melawan supaya jin tersebut itu kabur atau gimana. Lalu kita tarik nafas panjang-panjang, lalu kita gentakkan ya. Tarik nafas panjang-panjang melalui hidung ya, tahan di perut, lalu kita seolah-olah gentakan seperti ini. Sambil kita gentak seperti ini yang perut yang main.
gentak seperti ini perut yang keras ya pemirsa. Kita tekan seperti ini, yang ditekan itu perut kita yang dikencangkan. Seperti itu. Jadi caranya seperti itu ya pemirsa. Yang sedang mengalami tenaga dalam atau yang mempunyai tenaga dalam sudah aktif tapi tidak tahu tata caranya untuk menggunakannya, di kesempatan ini saya jelaskan. Semoga di video ini bisa bermanfaat untuk kalian, bisa berguna ke depannya untuk kalian semua. Selebihnya dan kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada kesalahan atau kata-kata yang kurang pas atau kurang berkenan di hati kalian, saya mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya, Ngokan Channel pamit mundur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.